Bapak Ibu tahu kan apa itu hambatan belajar? Hambatan belajar adalah kondisi ketika peserta didik memiliki kendala untuk memahami suatu pengetahuan atau keterampilan baru. Hambatan belajar bisa terjadi dikarenakan berbagai hal, seperti masalah emosi, rendahnya motivasi belajar, dan faktor personal lainnya, atau bahkan dikarenakan adanya faktor eksternal. Perlu diketahui, hambatan belajar tidak hanya bisa dialami oleh peserta didik penyandang disabilitas, namun juga pada peserta didik tipikal dengan kondisi yang kurang beruntung disebabkan faktor lingkungan. Ada peserta didik dengan disabilitas rungu, dia memiliki hambatan belajar dalam menyimak dan guru malah mengajarkan dengan bahasa verbal tanpa bantuan isyarat atau bantuan visual. Contoh lain, ada peserta didik pindahan dari daerah pelosok ke salah satu SD di Jakarta. Ia memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang rendah, namun guru hanya menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya hambatan belajar. Bapak dan Ibu, apa saja jenis hambatan belajar yang dialami peserta didik di sekolah inklusif? Hambatan belajar yang dialami peserta didik di sekolah inklusif mencakup aspek perkembangan, akademik, dan perilaku. Hambatan belajar yang dialami peserta didik di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru, namun juga orang tua. Namun sayangnya, tidak sedikit orang tua yang belum memiliki pengetahuan untuk membantu mengatasi hambatan belajar anak. Orang tua dapat memberikan dukungan dalam bentuk moral, materi, dan finansial. Untuk optimalisasi dukungan dalam aspek moral, dapat dilakukan hal-hal berikut. Pertama, pertemuan orang tua dan guru. Orang tua dapat berkonsultasi dengan guru dan atau psikolog sekolah untuk mengetahui penyebab hambatan belajar anaknya di sekolah. Kedua, membuat target-target sederhana. Orang tua harus mencoba membuat target-target sederhana yang terukur dari aspek perkembangan, akademik, atau perilaku yang menjadi hambatan belajar anaknya di sekolah, sesuai dengan saran yang diberikan guru atau psikolog sekolah. Ketiga, bangun kebiasaan belajar. Bantu anak dengan memperbaiki kebiasaan belajarnya dengan membuat jadwal belajar yang teratur dan membantu anak memprioritaskan tugas-tugas sekolah. Keempat, sediakan akomodasi sesuai kebutuhan anak. Berikan bantuan saat anak mengalami kesulitan mencapai target yang orang tua sudah tetapkan dan menyediakan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kelima, berikan dukungan emosional. Berikan kata-kata semangat dan memperlihatkan kepedulian, dukungan emosional agar anak yang mengalami hambatan belajar tidak merasa frustasi, cemas, atau tidak percaya diri. Dan jangan lupa, berikan pujian ketika mereka berhasil. Dan yang keenam, minta bantuan guru. Minta bantuan guru jika orang tua merasa belum memahami cara untuk mencapai target pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dalam aspek materi, orang tua dapat menyediakan berbagai media pembelajaran yang akan membantu mengatasi hambatan belajar anak di sekolah. Misalnya, anak yang mengalami disabilitas netra, orang tua menyediakan media pembelajaran yang konkret untuk lebih mudah dalam memahami pelajaran di sekolah. Dalam aspek finansial, orang tua dapat memberikan bantuan dukungan dana yang sesuai kemampuannya. Orang tua bisa mendukung pendanaan program pembelajaran anaknya yang tidak bisa dibebankan pada anggaran sekolah, misalnya dana tenaga pendampingan individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan orang tua terhadap anak yang mengalami hambatan belajar memberikan dampak positif pada kemajuan anak dalam banyak aspek baik emosi, motivasi, dan juga akademik mereka.